Ada berbagai macam teori yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya tata surya. Begitu juga para ahli yang bergerak di bidang astronomi. Mereka tidak serta-merta dapat menyimpulkan suatu teori dengan begitu mudah. Tentunya, mereka telah melakukan berbagai macam penelitian dan berdasarkan bukti yang sudah ada dengan prosedur metode ilmiah. Bicara tentang proses terbentuknya tata surya, tentunya juga tidak terlepas dengan proses terbentuknya bumi. Bumi merupakan planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Nah, kira-kira apa sih hubungan teori pembentukan tata surya dengan pembentukan bumi? Jangan lupa ikuti video ini hingga selesai ya. Salah satu teori yang menjelaskan tentang awal mula pembentukan alam semesta adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ditemukan oleh Lyttelton, seorang astronom berkebangsaan Inggris pada tahun 1965. Dalam teori pembentukan tata surya ini dijelaskan bahwa sebelum galaksi terbentuk, terdapat dua matahari di sistem galaksi. Dua matahari ini disebut juga sebagai bintang kembar. Hingga pada suatu masa, kedua bintang kembar tersebut saling bertabrakan yang menyebabkan satu bintang hancur dan satu lainnya masih bertahan. Nah, itu adalah sedikit sinopsis dari teori bintang kembar. Sebelum kita lanjut mengenai apa sih teori bintang kembar itu dan apa hubungannya dengan proses pembentukan bumi, yuk ikuti kami dalam membuat suatu produk untuk menunjang pemahaman kita terkait dengan teori bintang kembar. Siapkan alat dan bahan: crepe paper, tusuk sate, glitter, krayon, spidol, buffalo pepper, dan lem, jangka, serta gunting. I only go where the light is low. I strive for the places where time moves slow. It feels so real to just let go and make each moment slide and take my sweet time. Life wasn't easy, you told us so. You fought all your battles and lost the most. You need to heal and just let go and make each moment slide and take your sweet time. Sweet, sweet time. Sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time. Sweet, sweet time. Sweet, sweet time. You've got to take your sweet, sweet time. I want to go where the water's cold. Tata surya merupakan sistem yang terdiri dari benda-benda langit seperti planet, asteroid, meteor, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah terbesit di benak kalian bagaimana sih proses awal terbentuknya bumi? Nah, ada banyak sekali macam teori yang menjelaskan tentang teori pembentukan bumi. Salah satunya adalah teori bintang kembar. Nah, proses pembentukan bumi tidak dapat dieksperimenkan kembali ataupun diuji coba lagi. Tetapi dari hasil penelitian, salah satu teori yang menjelaskan tentang teori pembentukan bumi adalah teori bintang kembar. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori pembentukan bumi menurut kacamata pandang teori bintang kembar. Sebelum adanya alam semesta ataupun
sebelum terbentuknya alam semesta seperti sekarang ini, di dalam langit terdiri dari benda yang terdiri dari bintang. Nah, bintang tersebut memiliki kembaran dengan ukuran yang sama. Nah, dua bintang ini disebut dengan bintang kembar. Akibat adanya gaya gravitasi yang saling tarik-menarik, sehingga menyebabkan bintang ini bertabrakan. Nah, bintang yang satunya tidak begitu kuat gravitasinya, akhirnya lenyap. Dan bintang yang kuat menjadi matahari yang kita kenal hingga saat ini. Setelah terjadinya benturan dua bintang tersebut, akhirnya terdapat serpihan-serpihan debu-debu dan gas yang berputar mengelilingi matahari. Setelah berputar mengelilingi matahari, terbentuklah sistem tata surya yang sudah berurutan, yaitu matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini adalah urutan tata surya yang sudah tepat. Kemudian, kita akan fokus kepada Bumi. Nah, pada saat ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena unsur-unsur ataupun komponen-komponen yang terdapat di Bumi ini paling sesuai untuk ditempati, seperti dari kandungan air, hidrogen, oksigen, dan lain sebagainya.